Sosial gempur rokok ilegal atau sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayah Kota Malang yang digelar oleh Satuan Polisi atau Satpol PP Kota Malang diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari pelaku pengusaha rokok, RT, RW, tokoh masyarakat dan Karang Taruna di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Malang alokasi tahun 2020 dari pemerintah pusat 36 miliar ya, Pak Guntur ya, 36 miliar untuk apa saja dari cukai. Nah, nanti di situ Pak, ini kan nanti bisa menanggapi dan seterusnya. Maka nanti alokasinya paling besar untuk kesehatan, untuk kesehatan masyarakat dan seterusnya. Mitra pemerintah tembakau ini teman-teman gambar rumah. Ya. Jadi terima kasih. Jadi bagian dari kolaborasi dengan kita sebagai gambar rumah membantu pemerintah. Jadi pendekatannya gitu, bukan pendekatan buat masyarakat. Karena ini kalau Pak Alwi ini nggak merokok, nggak jujur Pak Alwi ya. Karena dari industri rokok juga untuk salah satu penyerapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang dengan menggandeng Bea Cukai sebagai salah satu narasumber. Jadi yang punya gawe ini sebenarnya Kota Malang, kami sebagai narasumber untuk memberikan beberapa materi kepada masyarakat umum. Dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Klojen dan beberapa pengusaha rokok yang menghadiri seperti itu. Untuk tahun 2022 ada pelanggaran yang mungkin sudah ditangani oleh Bea Cukai terkait cukai. Oh, pelanggaran pasti Pak, pasti setiap tahun ada dan pasti skala pelanggaran itu kan pasti ada. Walaupun setiap tahun kita gempur dengan berbagai macam operasi seperti yang baru kita selesaikan tanggal 15 Oktober ini adalah operasi gempur rokok ilegal yang kedua di tahun 2022. Hasilnya juga sangat menggembirakan. Jadi ada beberapa juta batang yang kita gagalkan untuk pengiriman. Pak Guntur, dengan adanya sosialisasi seperti ini, seberapa efektif Pak untuk meminimalisir cukai ilegal? Sebenarnya saya yakin sangat efektif. Keefektifannya itu adalah 100% sebenarnya ya. Jadi materi yang kita serahkan itu pasti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Hasil temuan dari cukai sendiri atau masyarakat? Kebetulan di penindakan di kami itu adalah 100% dari laporan masyarakat. Jadi semua laporan dari masyarakat itu kami tindak lanjuti. Tapi sebelumnya kita akses seperti apa, laporannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa itu kan kita akses. Cenderung saya fungsional. Satpol PP hari ini berapa peserta dan dari mana aja nih Pak? ini hari ini ada totalnya ada 150 orang. Ini merupakan putaran yang ketiga. Kita kan menyelenggarakan sosialisasi ketentuan cukai ini kan sebanyak 6 kali. Yang 2 sudah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kudangan sudah, ini Kecamatan Klojen. Nah di sini ada spesialnya karena saya ikutkan Gabaroma, gabungan pengusaha rokok, karena mereka yang punya peran dalam mengkolek cukai. Ya ini. Jadi harapannya sebenarnya maksud tujuannya kami melakukan sosialnya adalah pertama masyarakat tahu, mengenali rokok ini sing polosan yang tidak ada cukainya dan seterusnya. Karena rokok yang tidak ada cukai di samping juga mengurangi pendapatan negara, tapi juga sangat mengganggu kesehatan. Karena dengan yang polosan tadi kan tidak terdeteksi kandungan tarnya, kandungan nikotinnya berapa kan nggak pernah. Tapi kalau ada pita cukainya, paling tidak sudah di labnya teman-teman di Bea Cukai. Oh ini sudah kan gitu, sehingga kesehatan masih terjaga lah gitu. Ya. Hari ini memang untuk Kecamatan Klojen. Iya Pak Heru, peredaran rokok ilegal di Kota Malang sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kemarin kita sudah beberapa kali melakukan operasi gabungan. Ya memang tidak memungkiri masih ada. Ya, masih ada yang belum sesuai ketentuan. Jadi di samping polosan tidak ada pita cukai, ada juga pita cukainya tapi palsu. Ya, ada juga pita cukainya tapi itu daur ulang. Ya.
yang sudah dipakai digunakan lagi. Ya, kalau suruh semuanya bersih, semua ya mudah-mudahan di sana, tapi masih ada. Nah, kemarin itu waktu mutasi itu waktu masyarakat itu tengah. Tapi kira-kira kalau itu direalisasikan kalian bisa nggak? Saya makanya untuk berdoa selesai, hadirin disilakan duduk kembali. 22 dapat kita ikuti bersama sosialisasi ketentuan di bidang bea cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Kasat Pol PP Kota Malang, Heru Mulyono mengatakan bahwa sosialisasi cukai ini merupakan kali ketiga yang digelar oleh Satpol PP Kota Malang. Ia juga berharap dengan sosialisasi ini, masyarakat dapat paham akan peredaran rokok ilegal. Sehingga nantinya mereka ikut berperan mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara di bidang cukai. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Ketenagakerjaan Setiaji, Pak RW, Karang Taruna, media, menaruh dana bagi hasil cukai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahmi energi pemerintah Kota Malang dalam rangka melayani masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK 07/2021 tentang penggunaan pemantauan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK 07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi kabupaten tahun 2022. Mungkin Bapak Wali Kota Malang alokasi anggaran di BHJAT tahun 2022 untuk Kota Malang lebih dari 36 miliar dari peraturan menteri tersebut. Heru menambahkan bahwa di Kota Malang sendiri peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai masih saja terjadi. Namun pihak bersama Bea Cukai, Kepolisian dan Kejaksaan terus melakukan operasi atau penindakan sehingga meminimalisir peredaran rokok ilegal. Yang hadir di forum ini antara lain sudah kami sampaikan unsur perangkat daerah yang mengaku dari BHJAT, kemudian unsur Kecamatan Lojen beserta kelurahannya 11 kelurahan, kemudian Karang Taruna Kecamatan maupun Karang Taruna di kelurahan wilayah Kecamatan Lojen, unsur kelompok informasi masyarakat tim, kemudian dari unsur tim dari kantor Bea Cukai Malang di Jalan Surabaya. Terima kasih Pak untuk beserta timnya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang membuka sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengatakan bahwa Kota Malang di tahun 2022
mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 36 miliar rupiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama kami sampaikan terima kasih pada seluruh warga di Kecamatan Rojen dan para pengusaha rokok, sebenarnya kepada Kementerian Keuangan dan tinggal pemanfaatnya. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nanti secara detail akan disampaikan oleh pemateri. Tapi sekilas saya sampaikan saja. Pertama, harus kita kuatkan bersama-sama. Pertama, bahwa kaitannya saat ini kita bicara dana bagi hasil cukai, itu goalnya adalah bagaimana kita bisa mitigasi ya, kita sakit. Itu utama. Karena sampai saat ini para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesadaran akan kesehatan masyarakat kita, warga Indonesia ini masih lemah. Negara kita terus tekor. BPJS berkali-kali saya sampaikan. Jadi Kota Malang itu sudah UASI. Tapi BPJS itu bayar ke rumah sakit, dapat tagihan dari rumah sakit setiap bulannya itu 105 miliar. Tinggal mengalihkan reratannya itu 105 miliar kali 12. Antara 1,3 triliun setiap tahun. Itu dana masyarakat tersedot 1,3 triliun. Itu artinya bahwa masyarakat kita ya kesadaran akan kesehatannya masih lemah. Nah, apa-apa udah berobat gratis kan gitu terus ya. Ini saya dulu punya berpikir bahwa ketika ada pandemi berarti kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi. Kenapa? Karena kita harus cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, ya tidak gampang kumpul dengan orang. Pikiran saya sehat-sehat, mitigasi supaya tidak terpapar sakit. Nah, di pasca pandemi COVID-19 ini harapan kita semua 2 tahun, hampir 3 tahun sampai saat ini kan kita masih belum dicabut pandemi, masih belum menjadi endemi. Harapannya setelah pandemi ini sudah menjadi endemi, kesadaran masyarakat kita sudah bagus. Coba di sini ya, di misi yang pertama. Ya. Di misi yang pertama itu menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Pertama dan utama masalah kesehatan, karena al-aqlus salim ya fi jismis salim, jiwa yang sehat berada pada badan yang sehat. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perlu jenengan ketahui bahwa dana cukai yang ada di Kota Malang ini jumlahnya ada 36 miliar 142 juta 163 ribu. 36 miliar 142 juta 163 ribu. Dari dana bagi hasil cukai ini, 40% dialokasikan untuk kesehatan, 50% dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% dialokasikan untuk bidang penegakan hukum. Wali Kota menambahkan bahwa pengawasan agar dana bagi hasil cukai tepat sasaran, Pemkot Malang menggandeng Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan. Kira-kira kalau dana sampai ini, ya, wah kok silpanya banyak. Jadi asumsinya, jadi dana sekarang 2023 itu Pak ya, itu APBD-nya 2,3 triliun. Ini caranya kita ya untuk mengasumsikan, untuk prediksi dana dari pusat tahun kemarin berapa? Oh, tahun kemarin kita dapat dari pusat itu 1,3 triliun. Oke. Tahun ini, tahun 2023 tidak boleh menganggarkan 100% dari APBD kemarin. Maksimal harus 95 itu sudah notok. Ternyata tahun 2023 kita nerima di
dipanya sama dengan 2022 yang 130 pasti jadi silpa. Ngertos ya? Silpa itu sisa anggaran, Pak. Ditambah seperti ini dulu muncul, Pak. Dana bagi hasil cukai belum debu, dana insentif daerah belum masuk, DAK belum masuk, dana bantuan keuangan dari provinsi belum masuk. Jadi dana ini munculnya ini setelah APBD berjalan. Selanjutnya ya, dana itu digunakan untuk apa sih? Ada prinsip-prinsip umum. DPH, CHT digunakan untuk mendanai ini. 1. Program peningkatan kualitas bahan baku. Yang kedua, pembinaan industri. Industrinya bisa kita sehat. Jalur dana bagi hasil angka tapi rokoknya melerak. Ya. Nah, ada ini pembinaan lingkungan sosial. Ini sikupnya luas. Ya. Pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan yang terakhir adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, proporsi alokasi 2022, kita memang APBD kita dituntut agar transparansi. Berapa? Ini ada 40% bidang penegakan hukum dan 50% ada 10%. Terus 50% adalah bidang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya para bapak ibu nanti mohon nanti masukan dari jenengan. Ini Bu Judito. Kenapa? Carikan makanan, maksudnya apa? Jangan kayak bantuan, mari mulut dijarke. Kadang setahun kan mungkin sami atiriyo yoto. Mari. Walaupun sekarang pabrik rokok wis ngeluh juga. Karena cukainya naik ya, mestinya nanti bagi hasilnya juga naik. Selanjutnya para bapak ibu dan saudara sekalian yang menerima, nah ini dana cukai dari sektor ini, dari sektor cukai untuk keperuntukannya untuk JKN ini ada 191.228 orang. Gini baik ini Pak, baik ini baik atas. Siapa yang terima dan seterusnya. Termasuk karena ada peluang ketika orang itu sudah mandiri tapi dia tidak bisa, maka yang bayar adalah kota. Saudara kita itu kalau yang mohon maaf ketika nanti meninggal dunia itu biasanya Pak Mudin itu ngibrokan. Para bapak, para ibu, mohon maaf ya, orang ini orang baik kok baik-baik. Orang ini baik kok baik-baik, Pak. Iurannya baru bayar 4-5 bulan, preminya yang dibayar ya, tapi dia sudah dibiayai oleh BPJS lebih dari 5 juta. Nah, sehingga kami lakukan ini. Salah satu di antaranya kami ngambil dana 6 miliar tadi untuk 191.000 untuk operasi pemberantasan cukai ilegal ya. Ini untuk apa? Untuk memberdayakan pabrik rokok. Kenapa ini kita kuatkan terus-menerus, Pak? Yang sosialisasi tadi, kenapa kita kuatkan? Mohon maaf, APBN di Indonesia yang 3.000 triliun itu ya dari sektor pajak itu masih dominan hampir 90, sekarang angkanya 87%. Jadi pendapatan negara kita itu masih dikuasai sektor pajak. Totalnya ya itu masih di angka 87% dari 3.000 triliun anggaran. Maka kalau pajak ini dikuatkan ya, itu APBN Pak, ditambah APBD ya pajak. APBD Kota Malang pendapatan
asli daerah Kota Malang, ya, itu yang dikeluarkan juga sektor pajak. Tahun 2023 pajak saja, bukan dari pendapatan yang lain. Itu kita anggarkan 1 triliun, Pak. Ini sing dodol rokok utawa awake dhewe kok dodol rokok. Sing gak ono cukaine, aja ono alasan liya-liya, nulung ngelek itu gak boleh. Nggih. Ketika kita menolong kejahatan, maka kita nanti akan mendapatkan imbas dari kejahatan. Jadi artinya itu manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Lanjutkan dengan foto bersama kepada Bapak Wali Kota Malang, Bapak Kasatpol PP Kota Malang beserta para narasumber dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Indonesia. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Cuma dana yang dari 36 itu yang untuk kesehatan aja kan sudah meningkat. Ya, 40%. Untuk pengamanannya itu 10%. Pengamanan dalam artiannya adalah untuk promosi atau kesadaran masyarakat berkaitan dengan mitigasi rokok yang tidak rokok ilegal, ya. Itu yang 10%, yang 50% untuk ya sosialisasi, terus ada bansos, bantuan sosial dan seterusnya itu ada. Sehingga sebetulnya memudahkan kita ya. Ketika sebetulnya ya, nanti saya belum ini bansosnya itu bagaimana, seperti itu untuk modal kerja. Pengawasan tepat sasaran data itu. Makanya nih kami kan selalu libatkan ya, jadi libatkan dari kepolisian, dari awal bagaimana pelaksanaan. Sebenarnya awalnya kan banyak 36 miliar. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayah Kota Malang ini menghadirkan 3 pembicara, yakni dari Polresta Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Malang, yang menyampaikan materi terkait penegakan hukum bagi pelanggar cukai ilegal, dan pemateri dari Bea Cukai yang menyampaikan materi terkait identifikasi cukai ilegal. Gabungan pengusaha rokok Malang ya, dari rumah, terus kemudian dari kecamatan, kelurahan, terus kemudian dari Karang Taruna dan seterusnya hadir. Kita mulai apa sih yang dimaksud dengan cukai? Nanti bahannya mungkin saya tidak begitu sama, karena nanti bisa diambil di kopi dan bisa dibaca di rumah. Kalau mau membaca, tapi kayaknya undang-undang ini sudah lama berjalan sehingga rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui. Kenapa sih sebenarnya cukai ini harus ada? Karena dianggap bahwa ini membahayakan, maka perlu dilakukan pengawasan. Bayangkan kalau rokok saja yang ada izinnya, yang kemudian dilengkapi dengan cukai, itu kemudian membahayakan bagaimana yang tidak ada izinnya. Kadar-kadarnya tidak jelas, kemudian memperoleh tembakunya dengan cara bagaimana kita tidak tahu, bisa jadi ini dari anfal atau sisa atau sampah dari perusahaan-perusahaan rokok. Ini kita tidak tahu, bahkan mencampur sausnya juga kadang-kadang tidak sesuai. Begini Bu Bapak, bahwa di dalam undang-undang tentang cukai ini ada larangan dan ada hukuman. Contohnya bahwa barang siapa menyimpan, mengedarkan rokok yang tidak dilengkapi cukai atau dilengkapi tetapi palsu diancam hukuman pidana. Apa saja yang dilarang di sini? Yang umum saja, bahwa yang tidak diperbolehkan untuk dilengkapi, untuk beredar adalah yang pertama adalah rokok polosan. Karena ini bidangnya adalah rokok, saya tidak menjelaskan tentang etil alkohol. Rokok polos itu rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai. Yang kedua adalah rokok dengan cukai atau pita cukai palsu, bisa jadi tidak diterbitkan oleh negara cukainya, kertasnya kertas biasa, terus kemudian gambarnya sama, tetapi ini palsu. Yang ketiga adalah cukai bekas. Beberapa tahun lalu beredar
beredar di kalangan teman-teman sendiri bahwa pada saat mengupas cukai itu dengan cara hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan, kemudian dikumpulkan, dan itu ternyata bisa dijual, bisa sampai 10.000 ke atas kan, satu itu. Tetapi beli dari masyarakat yang mengumpulkan itu hanya 500 sampai 1.000 rupiah. Bagaimana Pak kira-kira modusnya? Modus orang melakukan tindak pidana cukai. Yang pertama biasanya itu adalah sales resmi. Sales resmi awalnya menawarkan rokok-rokok resmi, rokok merek A, B, C, C yang sudah terdaftar, yang itu benar. Kemudian setelah laku, Pak, saya punya rokok baru ini harganya lebih murah ini. Tapi kalau menyimpan jangan disimpan di etalase ya, taruh di dalam saja. Tetapi tawarkan kepada pembeli, tawarkan ini rokok lebih murah. Kalau hanya untuk cangkruan di pos kamling ini harganya lebih murah, harganya murah, rasanya hampir sama. Itu awalnya. Kemudian laku dan segala macam. Yang kantor akan mendapatkan bonus sekian. Itu menurut mereka masih kurang ya bosku. Maka dia kadang-kadang membawa rokok-rokok yang tadi saya sampaikan, bisa jadi rokok polos, bisa jadi rokok cukainya palsu. Tapi rata-rata yang sering adalah polos. Bayangkan kalau mereka memproduksi rokok yang tidak benar, izinnya dari pemerintah tidak ada, tidak membayar pajak, penghasilan, terus kemudian dia tidak membayar cukai. Keuntungannya berlipat ganda, tidak ada manfaatnya bagi negara, dan juga merugikan perusahaan rokok yang resmi. Kalau perbuatan seperti itu kita dukung, tidak kita laporkan, tidak kita sampaikan kepada petugas yang berwenang, maka ya sama saja kita ingin menghancurkan negara. Kenapa kita perlu peran serta masyarakat, peran serta dari rekan-rekan dari kelurahan? Kenapa? Petugas penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan cukai ini sangat terbatas. Rekan-rekan penyidik pajak boleh melakukan pemeriksaan, penyidikan, tetapi pada saat melakukan penangkapan, penahanan itu minta bantuan polisi. Sedangkan polisi tidak boleh melakukan penyidikan pajak, tetapi untuk cukai ini istimewa, boleh nyidik, boleh nangkap, boleh nahan, boleh nyita, dan penyidik yang lain tidak diperbolehkan. Maka peran kami sebagai Korpas PPNS itu adalah pada saat rekan-rekan penyidik pegawai negeri sipil di cukai melaksanakan gelar perkara. Ada peraturan daerah yang sudah ditepati, ya, ono izinnya enggak, sudah ngurus NIB enggak, dan seterusnya. Itu. Ini yang ditindaklanjuti dengan teman-teman PPNS berkaitan dengan Ratibun, berkaitan dengan Perda. Macam pasalnya, apalagi nanti didorong oleh teman-teman yang punya keahlian di bidang hukum. Wes lapornya pencemaran nama baik, mari lapornya perbuatan tidak menyenangkan, mari ribut akhirnya Pak Wasis. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya monggo dari Kejaksaan Pak Hugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Jadi peran dan fungsi kejaksaan di sini yang mau saya bahas setidaknya ada 4 bahasan pokok Bapak Ibu. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Wasis. Yang pertama itu adalah dasar hukum, yang kedua tugas pokok, yang ketiga adalah tindak pidana cukai, yang keempat adalah capaian Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam penegakan hukum tindak pidana cukai. Nah, peran kita di bidang penegakan hukum pidana yaitu yang paling utama adalah melakukan penuntutan. Untuk penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan oleh rekan kami dari Bea Cukai, dari penyidik. Nanti mereka melakukan penindakan. Setelah itu, setelah penindakan, baru SPDP dan berkas perkara dikirimkan kepada kejaksaan. Kita meneliti, setelah berkas kita teliti dan kita nyatakan lengkap, kita lakukan tahap 2 dan kita sidangkan. Di Kota Malang sendiri itu kebanyakan yang perkara-perkara yang berjalan itu kebanyakan tersangkanya atau terdakwanya itu berasal dari luar daerah sebagai pembeli, dan produsennya kabar baiknya
ada di Malang Raya seperti itu. Jadi kebanyakan produsennya itu ada di Malang Raya. Uraian mengenai tindak pidana cukai yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wasis, antara lain yaitu pasal 50 tanpa izin melakukan usaha. Jadi setiap orang yang tanpa izin, sebagaimana pasal 14, menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, mengimpor barang kena cukai, mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya ya, sekalian ya Pak ya. Nanti yang ada pertanyaan ada ini nanti ditampung dulu, ini dari tim Bea Cukai diketuai oleh Pak Guntur, nyampaikan monggo Pak Guntur dengan model seperti apa. Bapak Ibu, ya dulu. Seperti yang diajarkan Pak Heru tadi. Salam satu jiwa. Lumayan 7 orang. Salam satu bangsa. Indonesia. Kecamatan Klojen. Luar biasa orang. Nah, apa itu Bea Cukai? Nah ini. Jadi Bea Cukai adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan tergabung dalam World Custom Organization. Kemudian kantor kami adalah kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Mada Cukai Malang. Ini fungsi utama kami, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah trade facilitator. Jadi memberikan fasilitas perdagangan sehingga tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif. Yang kedua, industrial assistant. Memberikan dukungan pada industri dalam negeri dengan tujuan dapat bersaing dalam pasar internasional. Kemudian yang ketiga adalah community protector, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan bea masuk. Kemudian cukai adalah ini yang di bawah, adalah pengawasan produk dan produksi dan peredaran barang kena cukai. Jadi pengertian cukai adalah pajak tidak langsung menurut Undang-Undang 39 nomor tahun 2007 tentang cukai, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu membebankan pungutan negara. Jadi karena ada dosa, ada kenikmatan yang kita nikmati, tetapi kenikmatan tersebut adalah merusak, itu ada teksnya. Rokok yang di Indonesia itu yang beredar pantasnya dari 8.000 udah pantas. Tapi itu tidak kita lakukan. Pemerintah tidak melakukan hal seperti itu. Harus kita batasi kesehatan dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara. Paham Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu? Oke. Apakah vape kena cukai? Kena. Nah, cara pelunasan cukai adalah yang pertama adalah pembayaran dan pengangkatan. Contoh pembayaran adalah etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol atau bir. Jadi di bir nggak ada pita cukainya. Tetapi selain bir itu harus ada pita cukainya. Kemudian yang minuman golongan C atau yang spirit yang di atas 20% itu juga cukai di negara lain. Bisa kita lihat di sini, Indonesia itu sangat baik pemerintahnya. Baik nggak pemerintahnya? Baik ya, mau tangan dulu dong pemerintah. Semua dicetak, nggak mau rugi ya. Filipina masih banyak, Kamboja aturan pelaksanaannya sudah jadi, itu akan ada cukai plastik, kantong plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Ya Mas Wing ya. Dan itu adalah murni ditanggung oleh pemerintah. Segala macam model-model plastik ya, itu pasti kan beredar gitu ya. Karena tarif tidak naik ya, tarif tidak naik, dan pandemi 2020 dan 2021 itu adalah turun menjadi 20,37 triliun. Sedangkan penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai secara keseluruhan, secara nasional itu adalah target sebesar 300 triliun kurang dikit. Ya, enak triliun. Padahal nonton duitnya nggak tahu. Jadi metodenya itu kayak cashback itu Bapak dan Ibu. Jadi karena Malang itu adalah salah satu penyumbang cukai hasil tembakau
Penerimaan negara dari cukai akan dibagi hasil kepada provinsi penghasil hasil tembakau dan kemudian akan dibagi oleh provinsi penerima kepada pemda-pemda yang ada di bawahnya secara proporsional. Apa sih rokok ilegal itu? Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rokok polos atau tanpa cukai, tanpa pita cukai. Jadi jangan ngomong tanpa cukai, tanpa pita cukai. Kalau cukai kan peraturannya. Jadi tanpa pita cukai. Loh, kalau pitanya kan polos, berarti ilegal. Yang kedua adalah pita cukai palsu. Jadi rokok ilegal adalah rokok yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran, tapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu pidana 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Hati-hati. Dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Pasal 58. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bapak Ibu, monggo kantor kami terbuka lebar untuk semua. Jadi jangan segan-segan, apabila ada pertanyaan tentang cukai bisa ditanyakan, bisa datang ke kantor kami ataupun via Basnas. Yang pertama, kuncinya Bapak Ibu, kuncinya dipastikan ada bandrolnya. Dipastikan rokok Bapak Ibu ada pitanya. Yang kedua, dipastikan cetakannya jelas dan tajam. Contohnya pita cukai palsu itu seperti ini. Jadi cetakannya kurang jelas dan tajam dan juga apa Pak? Terbayang-bayang atau bayang Pak? Bayang. Bayang ya, dan bentuknya kurang jelas. Ini bentuk dari bentuk pitanya, hologramnya rapi atau sudah luset Pak? Luset. Memang bisa Pak, misalnya nih, ini ditempelin ke sini. Bisa. Berarti ini dilepas sendiri dong. Dilepas sendiri. Hologramnya itu. Berarti hologramnya ini bisa digunting dong ya? Hologramnya bisa digunting terus ditempelin di sini. Ya. Ini praktek tentang pita cukai yang ilegal. Maka saat ini kita waktunya untuk game Bapak Ibu. Dan IT Bapak Ibu. Baik, sudah masuk semua? Ada yang terkendala? Tembakau tinwe ini yang bukan saja. Penggunaan DPHJT diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, benar atau salah? Salah. Ini ada kalau salah. Ayo masyarakat diperbolehkan membeli rokok ilegal, benar atau salah? Nah, inilah pemenang-pemenang kita pada siang hari ini. Peringkat kedua ada Ane, dan peringkat pertama emoticon cium. Monggo bagi pemenang silakan maju ke depan Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Saya doakan semoga Bapak Ibu di sini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga dapat membantu kami dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rangkaian acara pada siang hari ini, sebelum acara kita akhiri, dari penyajian yang telah disampaikan oleh narasumber, bagi yang perlu untuk ditanyakan, kami persilakan untuk sesi tanya jawab ini kita cukup 3 orang saja Pak ya, biar cepat selesai. Dari arah sebelah kanan, sebelah tengah, dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Amin. Yang terhormat dari Bea Cukai juga pemateri pada pagi hingga siang ini, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan karena kami langsung bersinggungan dengan masyarakat. Paling tidak ada hal-hal penting yang perlu kami ketahui. Yang pertama terkait dengan cara pengurusan pita cukai.
apakah sama dengan pengurusan usaha? Ngapunten, apakah RT RW juga dilibatkan? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan prosentase rupiah dari cukai. Ngapunten, seperti rokok-rokok yang paling murah, contoh aja Alami dengan harga Rp7.000, okay? Berapakah nilai cukainya? Kalau memang dari cukainya terlalu besar, ini kemungkinan akan menimbulkan rokok-rokok ilegal, gitu ya. Yang ketiga, terkait dengan pelaporan, kalau jenengan tadi cuma nomor WA aja di situ, caranya seperti apa? Dari Kelurahan Penanggungan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, itu sampai sekarang kok masih banyak rokok tanpa cukai? Itu masih beredar di mana-mana. Apakah ini sudah dikenai sanksi? Dan infonya itu diproduksi di Kabupaten Malang. Saya sendiri nggak tahu persis di mana, tapi saya nanya-nanya infonya di daerah kabupaten. Nah, apakah ini sudah diberi sanksi apa belum? Tapi beberapa minggu yang lalu sempat tidak ada, tapi minggu ini sudah ada lagi. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarjo. Saya ingin bertanya tentang banyak dulu siapa namanya? Muniful. Muniful, Pak. Muniful atau Iful aja wes. Dari LPMK Sukoharjo. Ya, tadi saya lihat slide itu tentang cukai di negara ASEAN. Ya, perbandingannya bahwa kita itu cuma 2 rokok dan minuman beralkohol. Saya tertarik dengan Thailand juga, Pak. Di sana kehidupan malam diskotik ada cukai. Nah, kapan kita ya? Ya, di Thailand itu. Nah, tadi Bapak menyebutkan apa diskotik atau apa tadi? Sekian itu, terima kasih. Langsung kita tanggapi terkait dengan pertanyaan dari 3 orang. Yang pertama adalah kalau saya simpulkan ya terkait dengan cukai ini, nanti akan dijelaskan oleh dari pihak cukai. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat berbobot sekali. Yang pertama dari Pak Indra di Kelurahan Gading Mas. Bagaimana pengurusan pembelian pita Pak? Di cukai itu tidak bisa Pak, beli cukai langsung kita beli cukai, tetapi kita harus terdaftar menjadi pengusaha barang kena cukai. Jadi kita harus datang dulu ke kantor bea cukai untuk daftar menjadi pengusaha barang kena cukai. Nanti akan memperoleh nomor pokok Pak, NPWP-BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Prosesnya sangat gampang Pak. Kalau ke kantor syarat-syarat lengkap itu 5 hari plus 3 hari sudah terbit. Dengan syarat-syarat lengkap ya. Syarat-syarat lengkap itu apa? Yang pertama jelas NIB. NIB. Kemudian yang kedua IMB. Kemudian ada syaratnya dari OSS itu Pak. IUI, izin usaha industri. Nanti 1, 2, 3 itu kemana? Nanti ke kota, DPM PTSP biasanya Pak yang mengeluarkan. Ke DPM PTSP. Nanti Bapak datang dulu ke PTSP untuk mengurus izin tersebut. Kalau syarat-syarat tersebut sudah lengkap, Bapak bisa datang ke kantor kami untuk mengajukan proses pendaftaran NPWP-BKC. Jadi syarat lengkap 3 hari kita lakukan periksa lokasi, kemudian 5 hari kemudian NPWP-BKC bisa keluar. Setelah itu Bapak baru bisa melakukan pembelian pita cukai. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah persentase pita cukai dalam rupiah.
Dalam hal ini yang disinggung adalah rokok alami. Rokok alami itu SKT isi 12, sigaret kretek tangan isi 12. Setiap batang SKT alami itu tarifnya adalah Rp115. Rp115 dikalikan 12. Berapa itu? Rp1.380. Ya, jadi pita cukainya alami itu 1.380 per pack, ya, itu alami. Kalau misalnya Bapak ambil contoh yang tadi Lucky Strike isi 20, jadi berarti Rp600 per batang kali 20 batang, Rp12.000. Sebenarnya informasi itu sudah sangat jelas di pita cukai masing-masing rokok, Pak. Di situ ada RP berapa per batang. Di pita cukai nanti bisa dilihat. Bapak rokok di pita cukainya bisa dilihat. Nanti ada RP 600, kalau kemudian Surya itu 985. Ada yang 115, ada yang 235. Macam-macam, tergantung kelas dari pengusaha itu sendiri. Tetapi kecenderungannya itu SKT sigaret kretek tangan itu adalah lebih rendah daripada sigaret kretek mesin. Karena apa? Karena penyerapan tenaga kerja SKT itu besar. Dan memang yang hidup dari industri rokok itu sebagian besar adalah SKT. Kalau SKM ada permintaan lonjak, dia kan karek banter nih mesin misalnya kerja 8 jam jadi 10 jam, jadi 11 jam, jadi 12 jam. Tapi kalau misalnya SKT tambah ini kan nggak bisa, dia harus merekrut orang lagi. Orang kerja shift malam melinting kan nggak bisa, bisanya cuma pagi, orang melinting bisanya cuma pagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk pelaporan, Bapak sertakan Pak, mungkin ada bukti. Kalaupun nggak ada bukti, monggo dilaporkan saja Pak. Nanti kami dari Bea Cukai Malang akan mengakses Pak. Nanti akan tim intel kami akan mengakses itu apa? Akan kita nilai. Jadi apakah informasi ini valid atau tidak, kemudian bisa dikembangkan atau tidak. Kalau misalnya cuma 1 pack, 2 pack, ya kami fokusnya ke yang besar dulu. Seperti itu. Bukan berarti ini pembiaran, bukan. Semua informasi akan sangat kami hargai Pak. Kemudian yang terakhir, apakah jual tembakau di pasar itu legal? Saya jawab legal. Jadi BKC itu terutang setelah di-pack dalam bentuk pack-packan. Kalau jual di pasar itu belum BKC. Dilinting sendiri di rumah belum BKC dan itu legal. Seperti itu Pak G. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Kabupaten Malang. Seperti itu Pak G. Pak nanti kami minta tolong untuk diinformasikan Pak, mungkin di sekeliling tempat Bapak untuk kami lakukan pemantauan awal Pak gitu. Apabila bisa kami lakukan tindakan lanjut untuk selanjutnya. Memang namanya ilegal itu kan pasti ada Pak. Tetapi dulu penetrasi kota itu adalah sangat kecil. Demikian juga saat ini. Kalau kita ngomong 100% di kota tidak ada, itu sangat mustahil menurut saya. Pasti ada 1, 2, 3 atau sebagian kecil yang masih bisa lolos. Tapi itu tetap menjadi kewajiban kami untuk menggempur rokok ilegal tersebut Pak. Jadi kalau misalnya Pak Rudi ada informasi yang baik A1 bisa diinformasikan kepada kami untuk kami tindak lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir dari Pak Ibu dari Sukoharjo, kapan diskotik dikenakan cukai? Saya belum bisa menjawab kalau dikenakan cukai kapan, karena
postur APBN 2023 itu yang sudah ada target penerimaan cukai hanya cukai kantong plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan, yang sudah ada targetnya itu. Jadi sementara yang kita anggap sebagai BKC adalah 3 yang tadi, etil alkohol, minuman mengandung alkohol, hasil tembakau, dan kemungkinan 2, Pak. Kenapa kemungkinan? Karena memang peraturan pelaksanaan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian masih belum jadi, masih belum dibuat. Nanti kalau bisa sudah diputuskan berapa tarifnya, bagaimana pelaksanaannya, nanti akan segera ditarik untuk kantong plastik dan minuman bergula dan demikian. Terima kasih dari Bea Cukai sudah menjelaskan terkait perizinan dan kenapa masih ada cukai yang dikenakan sebatas itu. Yang jelas kita semua menunggu regulasi yang ada. Kita sedang melaksanakan, kita harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin ada tambahan dari Pak Wasis? Nah, bisa sampaikan. Pertanyaan Pak, bagaimana diskotik kemudian kalau diterapkan cukai? Begini Bapak, kenapa di Kanada itu menerapkan cukai terhadap bahan bakar? Karena dianggap di sana polusinya sangat tinggi. Maka penggunaan bahan bakar dikenakan cukai. Kemudian kenapa di Amerika mengenakan cukai terhadap perjudian? Karena di sana dianggap judi ini membawa persoalan. Pak, bagaimana di Bangkok, di Thailand itu juga menerapkan cukai terhadap prostitusi? Karena dianggap di sana banyak penyakit yang ditimbulkan oleh prostitusi. Intinya bahwa cukai itu dikenakan terhadap suatu usaha, suatu kegiatan yang membawa dampak negatif, tetapi kemudian harus dilegalkan dulu. Seperti rokok ini dianggap membawa dampak negatif, alkohol membawa dampak negatif, harus dilegalkan dulu, baru dikenakan cukai. Sesuatu yang belum dilegalkan tidak bisa dikenakan pajak. Bayangkan kalau kemudian di sini di prostitusi, di diskotik dikenakan cukai, tapi tidak dilegalkan. Apa dasar hukum melakukan? Dasar hukum mengenakan biaya. Selama ini ditindak, contohnya prostitusi ditindak bla 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 karena ternyata tindakan itu tidak membawa manfaat, kemudian dilegalkan, dilokalisasi. Jadi hanya boleh dilakukan di sini, harus berizin. Kemudian ini yang legal ini kemudian harus dikenakan cukai. Terus dia caranya mengenakan cukai terhadap prostitusi? Yombo urusannya ngomong, apa mari digawe terus kena pajak, apa dengan pajak bulanan terus embuh itu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Wasis, penjelasannya sangat gamblang sekali. Cukup Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya acara sosialisasi ketentuan dan di bidang cukai dan pengawalan di BHJHT ini kiranya sudah purna. Saya atas nama Satuan Polisi Pamung Praja Kota Malang dan atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kerauhan dan kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian, utamanya kepada 3 narasumber ini yang telah hadir pada siang hari ini, dan berikhlas kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materi dan pencerahan terkait dengan dana cukai pada siang hari ini. Untuk itu kami atas nama penyelenggara acara ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian acara ini kita tutup sampai di sini dan nanti kita lanjutkan dengan acara ramah-ramah. Saya selaku penyelenggara pada siang hari ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada totalnya ada 150 orang. Ya. Ini merupakan putaran yang ketiga. Kita akan menyelenggarakan sosialisasi ketentuan cukai ini kan sebanyak 6 kali. Yang 2 sudah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kudukanang sudah, ini Kecamatan Klojen. Nah di sini ada spesialnya karena saya ikutkan Gabaroma, gabungan pengusaha rokok, karena mereka yang punya peran dalam mengkolek cukai. Ya ini. Jadi harapannya sebenarnya maksud tujuannya kami melakukan sosialisasi adalah pertama masyarakat tahu, mengenali rokok ini sing polosan yang tidak ada cukainya dan seterusnya. Karena rokok yang tidak ada cukai di samping juga mengurangi pendapatan negara, tapi juga sangat mengganggu kesehatan. Karena dengan yang polosan tadi kan tidak terdeteksi kandungan tarnya, kandungan nikotinnya berapa kan nggak pernah. Tapi kalau
ada pita cukainya, paling tidak sudah di labnya teman-teman di Bea Cukai. Oh ini sudah kan gitu, sehingga kesehatannya masih terjaga lah itu. Ya. Hari ini memang untuk Kecamatan Klojen. Ya. Ya Pak Heru, peredaran rokok ilegal di Kota Malang sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kemarin kita sudah beberapa kali melakukan operasi gabungan. Ya memang tidak mungkiri masih ada. Ya masih ada yang belum sesuai ketentuan. Jadi di samping polosan tidak ada pita cukai, ada juga pita cukainya tapi palsu. Ya, ada juga pita cukainya tapi itu daur ulang. Ya, tapi juga yang sudah dipakai digunakan lagi. Ya, kalau suruh semuanya bersih, semua ya mudah-mudahan ke sana tapi masih ada. Sehingga dari habis sosialisasi ini harapan kami pada saat teman-teman melakukan penindakan, melakukan baget, pakai sirolek dan seterusnya, kemudian melakukan penyitaan, mereka nggak kaget dan mudah-mudahan masyarakat bisa bantu kita. Ya sebetulnya itu tinggal dari UPD ada keberanian atau tidak. Sebenarnya aturan itu sudah enak. Cuma dana yang dari 36 itu yang untuk kesehatan aja kan sudah 6 miliar. Ya 40%. Ya, jadi ada 40%, untuk pengamanannya itu 10%. Pengamanan dalam artiannya adalah untuk ya promosi atau kesadaran masyarakat berkaitan dengan masalah mitigasi rokok yang tidak rokok ilegal lah ya. Itu yang 10%, yang 50% untuk ya sosialisasi, terus ada bansos, bantuan sosial dan seterusnya itu ada. Sehingga sebetulnya memudahkan kita ya ketika sebetulnya ya nanti saya belum ini bansosnya itu bagaimana. Sebetulnya kalimat bansos itu kan bantuan sosial itu ketika ada kemendesakan seperti ini ya, ada korban kanjuruan, ini bisa jadi diambilkan dari ketentuan sana jadi bantuan sosial, tapi coba semuanya harus diatur di peraturan wali kota. Soalnya diatur karena yang mengatur adalah di aturan wali kota ketika mengeluarkan itu ya. Tapi tusinya memang tusinya itu adalah di dinas sosial. Jadi kan yang 50% itu ada di dinas sosial ya. Sama Kopindak pelatihan. Dinas sosial ya dan pelatihan. Jadi yang bantuan sosialnya sekian, yang Kopindak tadi ada 96 ya 96 orang tadi ya peserta. Terus masuk bantuan alat Pak. Ya, jadi bisa itu untuk modal kerja. Simon Alfredo melaporkan.